Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah. Saya di sini sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Kami selaku kelompok 3 akan memaparkan materi media pembelajaran dan jenis-jenis media pembelajaran. Sebelum memaparkan materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Nia Safira sebagai pemateri pertama, Siti Aisyah sebagai pemateri kedua, Nur Aini sebagai pemateri ketiga, Maudatul Hasanah sebagai pemateri keempat, dan Yeseli NR sebagai pemateri kelima. Media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar. Media pembelajaran dapat berupa objek fisik, teknologi, atau kombinasi keduanya. Kalau dijabarkan lebih rinci, media pembelajaran berupa bahan, alat, atau teknik yang digunakan dalam kegiatan belajar mengajar dengan maksud agar proses interaksi, komunikasi, edukasi antara guru dan siswa dapat berlangsung secara ilmiah, interaktif, efektif, dan efisien. Tujuan dan manfaat media pembelajaran. Tujuan media pembelajaran adalah untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik, bermakna, dan interaktif, sehingga membantu peserta didik memahami konten pelajaran yang lebih baik. Media pembelajaran juga bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar, memudahkan pemahaman materi, dan memberikan suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan. Secara umum, manfaat media pembelajaran adalah memperlancar interaksi antara guru dengan siswa, sehingga kegiatan pembelajaran lebih efektif dan efisien. Tidak hanya itu, manfaat media pembelajaran juga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, mendorong partisipasi aktif siswa, mengurangi verbalitas. Maksud dari verbalitas di sini adalah menghindari pembelajaran yang hanya berbasis kata-kata, namun dengan menambahkan unsur visual atau praktek secara langsung. Memperkuat ingatan siswa. Dengan informasi yang disajikan secara menarik, dapat memperkuat ingatan siswa tentang materi yang sudah dipaparkan. Mendukung pembelajaran inovatif dan kreatif. Guru dapat menciptakan suasana pembelajaran yang lebih menyenangkan dan berbeda dari biasanya karena menggunakan media pembelajaran sebagai alat peraga ketika proses belajar mengajar dilaksanakan. Media pembelajaran modern dirancang untuk yang pertama, meningkatkan pengalaman belajar siswa, yang kedua, mengintegrasikan elemen visual, audio, dan interaktif. Media pelajaran IPS. Media pembelajaran IPS dapat berupa media visual, audio, multimedia, cetak, atau interaktif. Media pembelajaran IPS dapat membantu siswa memahami konsep IPS secara menarik dan interaktif. Jenis-jenis media pembelajaran. Yang pertama, media visual. Media visual menggunakan indera penglihatan untuk menyampaikan informasi. Contohnya adalah poster, slide presentasi, dan berbagai media digital yang menampilkan gambar dan visualisasi lainnya. Yang kedua, media audio. Media audio memanfaatkan indera pendengaran untuk menyampaikan informasi. Contohnya adalah rekaman suara, podcast pembelajaran, atau musik yang digunakan untuk mendukung pembelajaran. Yang ketiga, media multimedia.
Media multimedia ini menggabungkan berbagai jenis media seperti teks, gambar, suara, animasi, dan video untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik dan interaktif. Yang keempat adalah media cetak, meliputi buku, teks, modul, dan poster. Yang kelima, media elektronik, meliputi komputer, internet, dan perangkat lunak lainnya. Poin yang keenam adalah alat peraga dan model. Alat peraga adalah benda nyata atau tiruan yang digunakan untuk membantu belajar. Contohnya globe, untuk melihat bentuk bumi. Contoh yang kedua, peta timbul, untuk melihat gunung, sungai, dan pulau. Contoh yang ketiga, miniatur rumah adat, untuk mengenalkan budaya daerah. Dengan alat ini, anak-anak bisa melihat dan menyentuh langsung. Jadi belajar jadi lebih seru dan mudah dipahami. Poin yang ketujuh, media interaktif. Media interaktif adalah alat belajar yang bisa disentuh dan dimainkan, biasanya lewat komputer atau tablet. Contohnya, game edukasi IPS, seperti kuis tentang nama-nama provinsi. Yang kedua, video animasi interaktif, yang bisa diklik untuk menjawab pertanyaan. Media ini membuat anak belajar sambil bermain, jadi tidak membosankan. Poin yang keenam, media realitas virtual VR dan realitas augmentasi AR. Virtual reality, anak memakai kacamata khusus dan bisa melihat tempat bersejarah seolah-olah sedang berada di sana. Contoh, melihat Candi Borobudur dari dekat lewat kacamata VR. AR atau augmentasi reality, anak bisa melihat gambar atau objek 3 dimensi muncul dari buku atau HP. Contohnya, melihat peta Indonesia muncul dari buku IPS pakai kamera HP. Media ini membuat belajar jadi seperti petualangan seru dan nyata. Poin yang keenam, media online dan e-learning. Media online adalah alat belajar lewat internet. Anak-anak bisa belajar dari rumah pakai HP, laptop, atau komputer. Contohnya, menonton video pelajaran di YouTube, belajar di aplikasi seperti Google Classroom. Media ini membantu anak kapan saja dan di mana saja, tidak harus di sekolah. Dan poin yang terakhir, media visualisasi data. Media ini membantu anak melihat data atau informasi dalam bentuk gambar. Contohnya, grafik batang untuk menunjukkan jumlah penduduk di berbagai provinsi. Contoh yang kedua, peta warna-warni yang menunjukkan hasil bumi dari setiap daerah. Contoh yang ketiga, infografi tentang pahlawan nasional. Dengan gambar-gambar ini, anak-anak bisa lebih mudah memahami informasi dibandingkan hanya membaca dan menulis. Cukup sekian dari kami. Sebelumnya saya ada pantun. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.